Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 5, subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku. Di pembelajaran 3 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA, dan PJOK di halaman 71 sampai dengan 75. Adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain tapi sesuai judulnya ya. Kalau mau lihat yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi. Nanti akan ada daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat semua tema di kelas 4, pilih yang ini, klik biru-birunya atau klik linknya. Nanti kita akan masuk ke daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 4 tema 4, berarti klik putar semua ya. Nanti di sebelah kanan akan ada daftar pembelajarannya. Adik-adik di sini dibuat berurutan, jadi bisa lihat saja mau cari dari subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Nah, kita masuk ke pembelajaran 3, kata Lani, Indonesia memiliki pahlawan yang sangat membanggakan. Mereka berjuang untuk membantu orang lain. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang memar ya di pembelajaran sebelumnya. Sekarang kita akan belajar luka dan lepuh ya. Nah, kita coba lihat di sini. Perhatikan gambar berikut. Jika terjadi cedera luka dan melepuh, apa yang harus kamu lakukan? Nah, kalau luka terjatuh karena bermain ya seperti gambar Udin di sini, bersihkan luka dari kotoran yang mungkin menempel di bawah air mengalir atau menggunakan larutan garam atau cairan saline ya, steril hingga bersih. Gunakan sabun lembut seperti sabun bayi untuk membersihkan luka. Sebaiknya hindari menggunakan bahan pembersih mengandung alkohol, iodine, maupun hidrogen peroksida langsung di luka terbuka karena dapat menyebabkan iritasi dan perih. Lalu oleskan antibiotik untuk tetap membuat luka tetap lembab sehingga mempercepat penyembuhan serta mencegah infeksi. Lalu tutup luka dengan kasa steril yang lembut dan ganti setiap hari. Jika terdapat memar atau bengkak, kompres dengan es. Lalu kalau yang berikutnya melepuh ya karena terkena air panas. Disiram kulitnya dengan air mengalir atau air keran setidaknya selama 20 menit. Jangan menggunakan es batu, air es, atau bahan berminyak seperti mentega. Jika area yang tersiram air panas, sebagian besar tubuh kita jangan berendam dalam air dingin ya. Hal ini bisa menyebabkan hilangnya panas tubuh dan justru akan memperburuk kondisi luka bakar kita. Kemudian tutup luka dengan perban atau kain bersih yang lembab. Jika memungkinkan, posisikan bagian yang tersiram air panas lebih tinggi. Kemudian jika kulit melepuh, jangan dipecahkan. Jika luka terasa nyeri atau sakit, konsumsilah obat pereda nyeri seperti paracetamol. Ya. Kemudian ini ada mencoba atau percobaan membuat loop atau kaca pembesar ya adik-adik. Kaca pembesar tuh yang seperti ini bentuknya. Nah, ya yang seperti bundar begini lalu biasanya ada gagangnya dan seperti cembung ya kacanya. Ya, alat-alatnya adalah kantong plastik bening atau botol bening dengan permukaan rata, air, lalu kertas tulisan yang kecil-kecil. Langkahnya isi kantong plastik dengan air, ikat kantong plastik, letakkan kertas di bawah kantong plastik, dan bandingkan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat dari plastik. Ya, nih contohnya ada tulisan di sini ya. Adik-adik boleh mencoba melihat tulisan 3 ini. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, apa perbedaan antara tulisan asli dan tulisan yang terlihat dari plastik? Tulisan yang dari plastik yang berisi air tadi terlihat lebih besar ya adik-adik. Kemudian mengapa perbedaan terjadi? Ketika plastik diisi air, kemudian digunakan untuk melihat huruf atau benda kecil lainnya, maka huruf atau benda tersebut akan menjadi lebih besar. Apa kesimpulannya? Jadi pada percobaan membuat loop atau kaca pembesar sederhana, tulisan kecil dapat terlihat menjadi lebih besar. Dikarenakan terjadi pembiasan cahaya yang disebabkan oleh adanya media air ya. Nah, buat laporannya di tabel ini, Karina sudah buatkan di sini supaya bisa adik-adik lihat. Nah, seperti ini ya. Tadi percobaannya judulnya percobaan membuat loop sederhana, tujuannya membuktikan cahaya dapat dibiaskan, alat-alatnya kantong plastik bening atau botol bening dengan permukaan rata, lalu air kertas ya dengan tulisan yang kecil-kecil. Langkah kerjanya seperti yang sudah Karina sebutkan tadi, dan kesimpulannya dari hasil percobaan membuktikan benda kecil dengan menggunakan mikroskop atau loop membuktikan pembiasan cahaya.
Ya, kalau sudah kita akan balikin lagi nih. Nah, berikutnya kita sudah belajar tentang Sultan Hasanuddin dan nilai-nilai kepahlawanannya ya. Sekarang kita akan belajar nilai-nilai kepahlawanan Sultan Mataram, yaitu Sultan Agung. Nah, Sultan Agung bacaannya ada di sini. Adik-adik boleh pause dulu ya, lalu dibaca. Atau bisa lihat di buku adik-adik. Lalu berikutnya akan ada tabel yang akan kita bahas. Yang kamu ketahui tentang Sultan Agung dan yang ingin kamu ketahui. Nah, yang di sebelah kiri yang kamu ketahui adalah Sultan Agung adalah raja kerajaan Islam Mataram ya, memerintah di tahun 1613 sampai 1645. Yang ingin kamu ketahui lebih lanjut ya. Jadi dia Sultan Agung diketahui sebagai budayawan. Beliau memadukan kalender Hijriyah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang dipakai di pedalaman. Ya, ini tentang hal ini nanti boleh kita cari tahu lebih lanjut. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.